قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan kaum muslimin, ada video yang cukup viral dan banyak beredar di media sosial yang menunjukkan ada Habib yang memberikan sedekah kepada jamaahnya dengan cara dilempar-lempar kaum muslimin. Ini ada Habib yang memberikan buah-buahan ya, dari atas panggung kepada jamaahnya dilempar-lempar. Ini nggak ngerti kaum muslimin konsepnya seperti apa, tujuannya untuk apa, nggak ngerti kaum muslimin ya. Yang jelas ini menunjukkan bahwa akhlak mereka, adab mereka ini jeblok kaum muslimin. Dan wajar kalau kemudian kebenaran nasab mereka itu diragukan kaum muslimin. Katanya mereka zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi mereka ini, yang pelakunya ini bukan orang-orang awam, bukan orang-orang bodoh. Ya, mereka ini punya jamaah yang banyak. Akan tetapi adab dan akhlaknya di hadapan jamaahnya sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Tuh kaum muslimin ya, apa pantas mereka mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mengaku sebagai ulama, ya, mengaku sebagai orang yang berilmu, sementara adab mereka seperti itu kaum muslimin. Ya. Kalau kita baca captionnya itu kan jelas tulisannya tanpa sadar mereka dianggap hewan. Ya, ada Mukibin emang agak lain. Ya. Ini sama seperti hewan memang kaum muslimin. Menganggap jamaahnya ini sama seperti hewan. Antum pernah pergi ke kebun binatang kaum muslimin, ya. Di sana pernah melihat orang yang ngasih makan sama orang utan atau sama monyet, ya. Caranya seperti itu kaum muslimin, dilempar-lempar. Ya. Dilempar-lempar ngasih makanan ke orang utan, ke monyet atau ke binatang-binatang yang lain kaum muslimin. Bahkan kadang kalau monyetnya itu jinak, itu nggak juga dilempar kaum muslimin. Kadang lebih beradab mereka ngasih monyet. Kalau monyetnya jinak kaum muslimin, ya mereka nggak lempar-lempar kalau monyetnya jinak. Justru monyetnya itu disuruh mendekat, dikasih. Atau mereka yang mendatangi monyet dikasih. Ya, monyetnya berkumpul dikasih, ya dikasih pisang sekerdus. Nah monyetnya datang ngambil pisang sendiri-sendiri. Ya, itu lebih beradab. Ya, orang ngasih makanan ke monyet kadang lebih beradab daripada Habib ini ngasih makanan ke jamaahnya. Ya. Kalau monyetnya liar atau binatangnya liar, orangutan, monyet atau binatang yang lain itu liar, biasanya mereka lempar. Karena apa? Mereka takut digigit. Mereka takut kalau binatang itu gigit. Ya. Jadi mereka lempar. Tapi kalau binatangnya jinak, mereka nggak akan ngelempar kaum muslimin. Justru mereka kadang mendatangi monyetnya atau monyetnya mendatangi mereka, kadang malah dielus-elus monyetnya. Binatangnya malah dielus-elus. Sementara ini jamaah pengajian kaum muslimin diperlakukan seperti ini. Ya, makanannya dilempar-lempar. Jadi lebih hina dari binatang. Ya, kalau bagi kami yang seperti itu, memperlakukan jamaahnya lebih hina dari binatang. Binatang yang jinak saja, mereka nggak lempar makanannya. Ya. Bahkan kadang mereka bukan cuma ngasih makan saja, tapi dielus-elus monyetnya. Ya, orang utannya dielus-elus. Ya, ini jamaah pengajian loh, manusia. Yang di depannya itu manusia, yang di bawah panggung itu manusia. Kok ngasih makanan dilempar-lempar? Itu adabnya gimana kaum muslimin? Coba. Ini kan parah kaum muslimin ya. Dan ternyata yang seperti ini, ya, ngasih makanan dilempar-lempar,
Itu pelakunya sekarang bukan cuman Habib saja kaum muslimin. Ya, di sini ada video seorang Gus muda, nggak ngerti namanya Gus siapa. Yang jelas ini Gus kaum muslimin. Ya. Sama, ngasih makanan dilempar-lempar juga kaum muslimin. Tuh kaum muslimin ya, na'udzubillah min dzalik. Yang seperti ini kaum muslimin nggak akan terjadi di majelis taklim orang-orang yang mereka sebut salafi wahabi. Nggak akan terjadi kaum muslimin ya. Nggak akan terjadi. Antum boleh cari video satu saja kalau ada kejadian yang seperti ini terjadi di majelis taklim orang-orang yang mereka sebut wahabi. Coba, satu saja kalau ada kaum muslimin. Ustadz salafi yang memberikan buah-buahan kepada jamaahnya, ya, memberikan makanan ataupun minuman kepada jamaahnya dengan cara dilempar. Ya, jangankan ke jamaahnya kaum muslimin, ya, antar jamaah saja. Ya, kalau antar jamaah kan katakanlah mereka masih orang-orang awam. Kalau dari sisi keilmuan ya jelas nggak bisa dibandingkan dengan ustadznya. Ya, sesama jamaahnya saja kaum muslimin. Adakah adab yang mereka lakukan seperti itu? Memberikan makanan ke sesama temannya dilempar? Nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Antum boleh cek kaum muslimin. Antum boleh cari satu persatu video para asatidz salafi yang melakukan seperti itu. Ya, insya Allah nggak akan Anda temukan kaum muslimin. Ya, karena adab, akhlak itu penting kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, kata Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak, untuk membawa akhlak yang mulia. Lah kalau ngasih makanan dilempar-lempar seperti ini kaum muslimin, ini didikan agama apa? Ya? Didikan adab dari mana? Didikan akhlak dari mana yang seperti ini? Islam nggak mengajarkan yang seperti ini kaum muslimin. Bayangkan kalau yang seperti ini kemudian dilakukan oleh para ustadz, para kiai, ya. Nanti generasi penerusnya juga melakukan yang seperti ini. Akan rusak akhlak mereka. Dan bisa jadi nanti generasinya lebih parah lagi. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, kalau gurunya memberikan makanan, memberikan buah-buahan kepada jamaahnya, kepada muridnya dengan cara dilempar-lempar, nanti murid memberikan sesuatu kepada gurunya, ketika gurunya minta sesuatu, dilempar juga. Apakah mau para guru diperlakukan seperti itu? Ya, guru kan itu panutan. Ya, kalau orang Jawa itu mengatakan guru itu digugu dan ditiru, dipercaya omongannya dan dijadikan contoh. Lah kalau gurunya seperti itu, ngasih makanan ke jamaahnya dengan cara dilempar-lempar, nanti bukan nggak mungkin jamaahnya ngasih sesuatu kepada gurunya, dilempar-lempar juga. Ya, antum boleh kaum muslimin cek video Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ya. Di dalam kajian-kajian beliau ini sering memberikan pertanyaan kepada jamaahnya, kemudian ketika ada jamaahnya yang mampu menjawab pertanyaan dari beliau berikan hadiah. Dan tidak ada satu kali pun beliau memberikan hadiah tersebut dengan cara dilempar. Nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Ya. Kalaupun jamaahnya berada jauh di belakang, bukan dilempar kaum muslimin. Jamaahnya disuruh datang ke depan, mendatangi beliau, hafizahullah ta'ala, atau hadiahnya itu diberikan kepada jamaah di depan beliau, ya, diberikan dengan cara baik, bukan dilempar. Disuruh mengantarkan ke belakang dengan cara estafet. Ya, dari orang ke orang, ya, dikasih sampai kepada orang yang di belakang yang mampu menjawab pertanyaan ustadz tersebut. Ya. Nggak ada dilempar-lempar kaum muslimin. Kalau dilempar-lempar seperti ini adab dari mana? Dan yang mengherankan kok jamaahnya masih saja mau menjadi muhibbin. Ya, masih saja mau mendatangi majelis gus-gus yang adab saja mereka nggak punya, apalagi ilmu kaum muslimin.
Adab saja nggak punya, apalagi ilmu. Para ulama mengatakan kaum muslimin, belajar adab itu lebih utama. Ya, belajar adab itu lebih diutamakan sebelum belajar ilmu. Sekarang orang menjadi gus, menjadi penceramah, menjadi kiai, tapi nggak punya adab. Coba, ya adab saja dia nggak punya, apalagi ilmu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu akibat doktrin-doktrin sesat yang mereka sampaikan kepada jamaahnya kaum muslimin. Mereka diajarkan untuk fanatik buta, untuk cinta buta kepada Habib, kepada kiai. Pokoknya kalau kata Habib, kata kiai, nurut saja. Ya, karena ada itu video ya. Orang-orang ormas ini, ormas ijo, ormas NU lah kaum muslimin ya. Orang-orangnya itu nggak perlu dalil. Ya, orang-orang awam itu nggak perlu dalil. Dalilnya ya kiainya. Jadi kalau kiainya sudah melakukan, ya sudah, percaya saja, berarti itu betul. Ya, sekarang kalau kiainya, Habibnya model seperti ini, kemudian dicontoh sama jamaahnya, gimana coba? Ya, ini kan kacau kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang seperti ini, dari doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Ya, kembali lagi, ya bahwasanya dakwah manhaj salaf itu lebih utama ternyata kaum muslimin. Ya, kalau dibandingkan dengan ya, dakwah-dakwah mereka ini kaum muslimin yang seperti ini, aduh sangat jauh berbeda kaum muslimin, sangat jauh berbeda ya. Kalau antum mendatangi majelis-majelis ilmu orang-orang salafi, para dai salafi, antum nggak akan menemukan adab-adab yang buruk yang seperti ini kaum muslimin, nggak akan menemukan ya. Justru mereka mengajarkan adab-adab yang mulia. Nggak akan mungkin ustadznya memberikan sesuatu kepada jamaahnya dengan cara dilempar-lempar seperti ini kaum muslimin ya, karena mereka paham belajar adab itu ya lebih diutamakan sebelum belajar ilmu. Karena mustahil orang itu punya ilmu tapi nggak beradab. Itu mustahil kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyondongkan kita kaum muslimin terhadap manhaj salaf ya, dan mengistiqomahkan kita di atas manhaj salaf meskipun dicaci kata mereka sesat, kata mereka bentukan Yahudi, kata mereka tuduhan macam-macam lah kaum muslimin ya. Tapi kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, justru tuduhan mereka inilah yang sebenarnya kembali kepada mereka kaum muslimin ya. Kalau antum melihat video-video para asatid salafi, bandingkan dengan video-video ini yang seperti ini kaum muslimin, maka akan terlihat siapa yang sesat kaum muslimin. Apakah salafi wahabi, apakah mereka sendiri ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu ulama salaf terdahulu menasihati, sebelum kita menuntut ilmu, penting sekali kita mempelajari adab-adab jiwa. Ya. Muhammad bin Sirin berkata, "Kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm." Kami dahulu belajar adab itu seperti belajar ilmu. Dan juga diriwayatkan sebagian salaf mengatakan, ya, bahwa mereka belajar adab itu 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Dan yang dimaksud dengan adab di sini itu adab-adab jiwa. Kalau kita menyebutnya itu tazkiyatun nufus. Kalau misalnya ada orang penuntut ilmu yang masih dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat, bahaya sekali. Penuntut ilmu tapi masih mengikuti hawa nafsunya, saya jamin ilmunya tidak bermanfaat. Penuntut ilmu masih mengikuti syahwatnya, itu musibah besar dalam hidupnya. Sebagaimana dalam surat ayat yang pernah kita sampaikan juga, Allah berfirman tentang si Bal'am itu. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka, ya. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang dia telah kami ajarkan ayat-ayat kami. Lalu kemudian ia lepas dari ayat-ayat kami itu. Fa'atba'ahu syaitan, lalu setan pun mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka ia termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian Allah menyebutkan sebabnya kenapa. Kenapa dia sudah diberikan oleh Allah, diajarkan oleh Allah ilmu, kemudian ia lepas dari ilmu, kenapa sebabnya? Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha,
walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami tersebut. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Perhatikan, ternyata si orang ini yang Allah sebutkan namanya Bal'am, yang sudah diajarkan Taurat, ternyata dia lepas dari ilmu-ilmu Allah karena dua ini. Lebih condong kepada dunia, apa itu? Syahwat. Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Maka kalau di hati kita masih ada syahwat dunia, seringkali ilmu kita tidak bermanfaat. Kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, seringkali ilmu tidak bermanfaat.